Karena ketika puasa bukan hanya kalau aktivitas puasanya justru membosankan ya. Tapi kalau kita enggak. Coba dari subuh kita tidur. Kalau saya berbuka pertama kali jelasin. Apa yang kita pegang sekarang? Harus asap-asap yang membuat otak saya fresh. Saya itu pernah diajak untuk membatalkan puasa. Diajak membatalkan? Iya, oleh seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam pembahasan fikih yang kami berusaha agar ini kontekstual. Dan Bisa dipaham ya. Dengan mudah. Dengan mudah karena ternyata menjadi manusia berakal itu sulit untuk dipahami orang lain. Sulit untuk dipahami. Konsep dewa yang akan dipahami oleh rakyat jelata. Banyak orang bodoh. Ya termasuk kita juga bodoh. Iya guys. Ya kita akan membahas Tapi tentang. bodohnya kita nggak membodohi orang. Ah ya paling tidak itulah. Paling tidak itu. Paling Karena banyak tidak orang itu. pintar membodohi orang. Kita akan membahas tentang puasa. Puasa. Sebelumnya mungkin dikasih mukaddimah dulu apa itu puasa. Dan Puasa itu adalah aktivitas seorang muslim. Ya, aktivitas seorang muslim. Kenapa kok saya bilang muslim walaupun sebenarnya puasa tidak hanya dilakukan oleh orang muslim. ya. Karena dulu ketika diturunkannya tentang ayat puasa, diwajibkannya puasa kepada umat muslim, itu sebenarnya sebagai pembeda dari sebelumnya. Padahal sudah ada. Padahal sudah ada sebenarnya, tanpa perlu Allah bilang lagi, puasa kamu. Itu sudah menjadi Enggak, sebenarnya sudah ada. Ya agar beda karena dulunya puasa ada yang cuma 1 hari, ada yang lama. Kalau kita ini 1 tahun 1 bulan gitu kan. 1 tahun 1 kali dan itu hanya periodenya 1 bulan kan kayak gitu. Aku pernah dengar itu di pengajiannya Pak Fahrudin Faiz tentang filsafat puasa, bahwa setiap makhluk hidup pada hakikatnya itu berpuasa. Bahkan misalnya tumbuhan itu perlu untuk berpuasa untuk berkembang biak dan semacamnya lah. Jadi semua hal itu semua makhluk hidup pasti puasa gitu. Dan kenapa puasa? Karena itu demi kesehatan kita. Pak Fahrudin Faiz menggambarkan kayak gini. Ruangan yang ada tikusnya itu pasti adalah ruangan-ruangan yang penuh dengan sampah. Makanya tidak pernah kelihatan di dalam masjid seekor tikus. Kenapa? Karena di dalam masjid itu tidak ada barang. Karena ada sampah lah. Gak ada sampah. Jadi tikus itu di mana tempatnya ya? Di dapur. Untuk itu, untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, orang perlu untuk puasa. Makanya itu adalah satu anugerah dari satu anugerah. Sekalipun beberapa orang bahkan mungkin saya keberatan dengan puasa. Gak makan guys. Gak makan. Nah itu nasibnya orang muslim yang sebenarnya enak sebenarnya. Ya sebenarnya enak. Karena kenapa kok enak? Karena ketika puasa bukan hanya kalau aktivitas puasanya justru membosankan ya. Tapi kalau kita enggak. Coba dari subuh kita tidur. Sampai bangun mau asar, sholat, kemudian tidur lagi. Itulah enaknya puasa, banyak hal-hal yang ditolerir, jadi dimaafkan gitu. Apa yang seharusnya tidak ibadah jadi ibadah itu, iya kan? Kita menjadi karena Tuhan tahu itu berat. Menjadi sangat kita dimaafkan oleh beberapa nilai-nilai moral. Kalau tidur pagi tidak baik. Orang puasa. Selamat semua bebas. Makanya Bung Coki. Weh, puasa. Kalau pingin moral Anda selamat. Ya, ini mungkin kita sekarang akan membahas bukan secara tuntas ya. Hal-hal yang ya sedikit lah tentang puasa. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya tentang sunnah di dalam berpuasa.
Yaitu salah satunya adalah ta'jilul fitri, bersegera berbuka. Dan orang-orang itu ini jadi problem. Ada katanya kan harus kurma, bukan harus, tapi disunahkan kurma. Kurma. Gitu. Kalau tidak ada itu yang manis-manis. Tapi ada pendapat bukan yang manis-manis, tapi air. Tapi sebenarnya itu ya gimana? Kalau misalnya kalau kurma tidak ada perdebatan kan? Ya. Karena memang itu Produk Arab. Tapi harusnya ada perdebatan sih. Iya. Enggak, secara kesehatan memang. Secara kesehatan memang. Kadar gulanya rendah. Dan juga ya memang gampang. Begitu sih. Apapun yang pokoknya itu berbau Islam pasti akan dicari pembenarannya secara saintifik. Tapi sebenarnya apa? Gimana sebenarnya yang baik itu? Berbuka dengan apa terlebih? Yang baik dalam Islam ya. Dalam Islam, yang baik dalam Islam. Fikih itu ya ketika orang berbuka pertama itu ya kurma dulu. Kalau nggak ada kurma itu sebenarnya urutan Bung yang Anda sebutkan tadi. Kalau nggak ada kurma baru yang manis-manis. Kalau nggak ada yang manis-manis air. Kalau nggak ada air ya sudah jadi coki aja. Tapi kalau kamu sendiri berbuka pertama kali dengan apa? Kalau saya berbuka pertama kali jelasin. Apa yang kita pegang sekarang? Harus asap-asap yang membuat otak saya fresh. Tapi memang rokok ini kita bahas nanti ya. Bagaimana perspektif fikih tentang rokok. Tapi harus diakui gitu. Penggila rokok. Utamanya seperti Anda, kalau saya enggak, saya biasa aja. Mau rokok atau tidak, tapi kalau ngerokok ngobrol enak. Jadi bagi yang belum merokok, cobalah untuk merokok. Sungguhan. Agar makin miskin yang miskin. Tapi kasihan sekali Bu. Misalnya ada orang di tongkrongan, dia tidak merokok gitu. Iyalah. Yang lain. Saya pernah berada di posisi itu. Oh iya, yang ngajarin saya, yang ngasih rokok dia. Saya sebenarnya ketika, kamu ngerokok dari kelas berapa Bung? Dari kelas 4 SD. Saya sebenarnya kelas 6 belajar. Kemudian SMP belajar, kelas 2 itu mulai mengurangi, kelas 3 sudah dimarahin abah, dipukul, gak merokok, kemudian mondok. 3 tahun ketemu Anda, tibalah rokok Surya di hadapan saya. Sampai sekarang ya. Jadi tapi dalam perspektif kesehatan itu ada memang hal-hal yang harus diutamakan dan dihindari ketika berbuka. Utamanya makanan-makanan berat. Misalnya contohnya yang sering terjadi di masyarakat itu kolak, es. Itu secara kesehatan kandungan apa itu namanya yang terbuat dari kelapa. Dari kelapa itu apa itu? Santan itu harus dihindari katanya. Ya, karena itu berat. Saya dulu ya pernah punya riwayat. Saya ketika masih lulus kelas 6. Lanjut saya mondok di pesantren Blok Agung. Cuma ndak kerasan kemudian berhenti. Dan itu sakit. Karena makanan yang saya konsumsi paling banyak di sana santan. Dan itu saya kena. Berat ya? Lambung kena, kemudian saluran kencing kena, banyak infeksi lah. Masih hidup tapi Alhamdulillah masih hidup. Ya karena rokok sebenarnya. Ini membuat kehidupan. Kemudian rokok menghidupkanmu. Kemudian yang selanjutnya yang ada mungkin semua orang hampir mengalami ini. Misalnya di orang-orang yang berpuasa kemudian ada misalnya kayak gusinya pecah, mengeluarkan darah. Boleh apakah ketika itu tertelan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Salah satu syarat dari orang bisa disebut puasa ketika dia menahan benda lain dari tubuhnya. Benda lain dari tubuhnya. Darah itu walaupun dia timbul dari tubuh kita, tapi menurut fikih itu masih dikatakan benda lain. Oh, jadi tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang tidak sengaja ya. Tertelan tidak sengaja.
Kalau dia sengaja, ya beda itu Bung. Itu pasti membatalkan. Kalau ludah misalnya dikumpulkan jadi satu sampai jadi air sungai Nil. Kemudian diminum yang ada di dalam mulut ya. Selama tidak keluar dari area mulut itu tidak apa-apa. Dan sebenarnya yang disepakati oleh ulama itu adalah makan dan minum. Makan dan minum. Karena di jima Bung. Oh ya jima juga. Makan minum jima. Jima itu ya. Anda jangan maksud saya begini, Anda kan nikahnya hampir mendekati Ramadan. Sudah. Oh sudah ya. Tapi kan bulan madunya hangat-hangatnya di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai enggak menghalalkan segala cara itu Bu. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau kan ekstrim sekali di desa-desa itu, bahkan anak yang kecil masih umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah berpuasa. Apakah dalam kategori ini anak-anak yang belum balik, yang belum mencapai usia dewasa ketika berpuasa, apakah puasanya itu dianggap sah atau sekedar pendidikan saja? Itu kerennya hukum Islam Bung. Gimana? Saking Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Atau yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Walaupun orang tersebut tidak tertaklif, masih belum masuk kategori orang yang bisa terkena hukum. Ya. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang disebut ibadah, dia akan dikasih pahala. Tapi nanti dikasih pahalanya dipending sama Tuhan. Nanti, bukan sekarang. Nanti ketika sudah balik. Kemarin kamu kan sudah nyetok nih, kamu sudah sudah nabung. Nah saya kasih sekarang. Tapi memang doktrin-doktrin desa yang kental dengan agama itu sangat kuat. Bahkan saya tuh pernah ada pada posisi kelam ya. Gimana? Enggak kelam ya. Gimana maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Pernah ada satu kondisi, pernah nakal lah. Ya sampai sekarang nakal. Saya itu pernah diajak untuk membatalkan puasa. Diajak membatalkan? Iya, oleh seorang wanita. Itu kan jelas berarti membatalkan puasa apa itu? Enggak, gini. Gimana? Harus diklarifikasi itu Bung. Sebelum saya potong nanti videonya. Enggak, sebenarnya kan saya pacaran lah gitu. Jadi kebetulan. Oh ya, istrinya enggak boleh lihat. Kan bisa jadi kemarin. Semoga aja tidak lihat. Jadi ketika saya pacaran itu, pacar saya pada saat itu tidak puasa karena berhalangan. Dia tidak enak mau makan di depan saya gitu. Juga lapar gitu. Akhirnya dia makan kamu. Enggak lah. Dia ngajak saya untuk batal puasa gitu. Oh iya. Tapi mungkin berkat doktrin-doktrin bahwa puasa ini hal yang sangat istimewa. Saya sampai berpikir biarlah sekalipun pahala saya mungkin tidak ada. Sepertinya juga tidak ada. Paling tidak saya tidak punya hutang. Tetap puasa. Hutang kepada diri sendiri. Iya itu bagusnya Bung. Ibadah puasa ini doktrinan dari masa kecil sampai sekarang ini. Sampai membuat kita ini seakan-akan puasa itu melebihi sholat. Iya kan? Melebihi sholat, melebihi haji, melebihi zakat. Tapi memang bagi saya puasa itu memang adalah cara untuk mengurangi orang bermaksiat. Makanya. Karena kalau puasa males ngapa-ngapain. Iya, ya gini Bung. Makanya menurut satu pendapat bahwa ibadah yang paling utama itu puasa. Kalau di Fathul Mu'in itu gini. Ada yang mengatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah sholat. Ya. Karena proses sholat itu kan seperti itu tahu sendirilah. Bahkan Nabi gitu kan ya. Menerima sendiri tanpa perantara. Tapi ada yang mengatakan bahwa puasa. Karena tadi ya. Iya. Kalau haji kan jelas lah alasannya kan ya. Karena dia mengikuti napak tilas. Ya. Nabi Ibrahim. Kalau sholat jelas. Kalau zakat pun jelas untuk membuat ekonomi lebih stabil. Jelas begitu alasannya. Kalau puasa kan ibadah kita dengan Tuhan kita sendiri. Iya benar-benar itu. Tapi ulama itu menyebutkan bahwa puasa yang lebih karena puasa utama daripada ibadah itu lain. Pasif.
Pasif. Orang yang Ya, tidak benar, puasa dengan orang yang puasa itu tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Kalau sholat kan kelihatan nih. Kelihatan. Yang Zakat sholat, apalagi zakat ngasih ke orang gitu. haji apalagi. Ya. Saya itu ada satu bukan aib lah ini karena masih kecil. Saya itu puasa sejak umur 7 tahun. Saya diajarin untuk berpuasa karena masih kecil. Saya pernah ngumpet untuk makan gitu. Jadi ketika orang tua saya tidur, ada buah di dapur. Saya makanlah buah itu. Tapi hebatnya orang tua saya itu, dia tahu bahwa saya itu membatalkan puasa. Tapi tidak, cuma ditanya, kamu tadi makan buah ya? Saya jawab enggak. Karena takut ya. Tapi ternyata tidak diperpanjang gitu. Sama gitu. Kebanyakan kita pasti di masa kecil itu sudah diajarin ya. Itu tadi sebenarnya bukan kewajiban puasa bagi anak kecil yang belum balik itu bukan kewajiban, tapi sebagai latihan. Yang penting bagiku itu bukan pemahaman dia harus puasa, tapi dia paham bahwa puasa itu adalah kewajiban dari sejak dini. Ya. Ini juga yang banyak ditanyakan di media-media. Status puasanya orang yang pacaran. Pacaran bukan dalam bukan status tapi dalam aksi. Sudah aksi. Misalnya contoh kayak kamu. Ya kan gimana? Begitu kan? Itu sudah kejadian lama ya. Oh, sudah kejadian lama. Lama sekali. Gimana misalnya apakah misalnya hal-hal yang sangat kecil misalnya video callan ketika puasa, apakah itu dapat, kalau membatalkan pasti tidak. Pasti tidak. Apakah itu dapat mengurangi pahala puasa kita dalam perspektif hukum Islam? Sebenarnya kalau bahas pahala sama dosa itu adalah sesuatu yang di luar dari madhab fikih sebenarnya. Oh, itu kajian tasawuf. Itu kajian tasawuf sebenarnya. Karena yang penting kalau fikih itu kamu mengerjakan puasa, syarat dan rukunnya dilakukan, batalnya ditinggalkan, selesai. Ya. Persoalan pahala atau dosa itu persoalan lain. Persoalan lain. Jadi gimana status dalam perspektif tasawuf? Ya kalau yang saya baca yang saya baca, ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang makruh dalam berpuasa, seperti misalnya melihat dengan syahwat itu makruh, bahkan ya haram itu sebenarnya kalau kepada orang lain ya. Yang makruh itu misalnya kepada istri ketika berpuasa. Oh ya. Itu mencium dapat itu makruh, mengurangi ya. Dapat mengurangi. Bahkan saya pernah dengar itu sebenarnya esensi dari puasa itu kan menahan diri. Bukan hanya memang secara fikih itu menahan dari hal-hal yang membatalkan seperti makan dan minum. Tapi pada ranah yang lebih tinggi menahan hawa nafsu kita. Apalagi misalnya ketika berpuasa itu bagaimana yang biasa main HP itu dikurangi. Yang biasa tidur itu dikurangi. Harusnya kayak gitu kan. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Itu mungkin sudah. Mungkin untuk selain kita. Kenapa kok untuk selain kita? Karena kita sebelum bulan puasa. Ya. Kita ini jarang tidur seperti di puasa kan. Oh iya, istirahat ya. Istirahat lah, itu jelas-jelas momen istirahat. Ibadah kita dengan Tuhan kan. Iya. Kalau saya jelas tidur itu bukan saya niatkan untuk malas-malasan. Itu memang ibadah saya. Melebihi dari ngaji. Enggak Bung, itu pembenaran jelas. Oh, itu pembenaran. Itu jelas pembenaran itu, jelas pembenaran. Yang penting ingat jangan sampai melakukan hal yang merugikan. Yang paling mungkin perlu diingatkan itu yang paling mungkin kalau di sekitar kita belum ada, tapi di kota-kota besar. Saya pernah hidup di kota besar beberapa hari dengan nuansa pergaulannya dengan seperti siapa itu. Hidup di kota besar. Itu pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Oh gitu ya. Iya. Itu perlu kita ingatkan bahwa puasa kemudian melakukan batal sampai jima itu bahasa halusnya. Berhubungan intim. Oh begitu ya. Ya, itu hukumannya sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Kalau di dalam madhab Syafi'i ini ya. Kalau dalam madhab Syafi'i ketika orang membatalkan puasa maka konsekuensinya yang pertama dia wajib mengkodok puasanya atau mengganti puasanya nanti setelah bulan Ramadan.
Ya. Itu wajib diganti ya. Apapun itu, makan, minum, jima dan lain-lain. Khusus jima ini ada konsekuensi lagi. Ya. Kalau dia berjima dengan sengaja ya, dengan sengaja, mau itu berjima yang sah atau tidak sah. Yang sah itu kepada istrinya misalnya, yang tidak sah itu misalnya kepada orang lain yang bukan istrinya. Maka dia terkena kafarat atau membayar denda. Dan denda itu tinggi, Bung. Kalau dalam fikih ya, denda pertama yang wajib dilakukan oleh dia adalah dia wajib memerdekakan budak. Nggak ada. Budak itu kan harganya tahu, manusia lah. Iya. Gimana kan pasti tinggi kan harganya. Ya. Satu mobil Mercy itu mungkin lebih. Lebih. Mungkin melebihi. Kalau enggak bisa bayar itu, beli budak karena sekarang tidak ada, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya enggak berturut-turut harus diulang dari awal lagi itu. Itu repot itu. Repot. Karena sebulan aja enggak mampu. Sebulan aja. Apalagi 2 bulan. Kan itu kan. Nah, yang ketiga ini yang mungkin bisa dilakukan sebenarnya untuk mereka yang ingin bertaubat adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Tapi kalau ikut pendapatnya Ahnaf ya, kalau ikut pendapatnya Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah, tidak hanya jima, Bung. Apapun yang membatalkan puasa kalau dilakukan sengaja itu karena wajib karena bayar tidak kafarat. menghormati ya. Karena tidak menghormati. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, terakhir, bagaimana bagi orang-orang misalnya cewek yang dewasa hampir pasti ada bolongnya. Ada bolongnya karena haid, menstruasi lah. Dan beberapa orang karena keimanan sekarang makin tergerus pastinya. Sampai lupa untuk bahkan bukan hanya lupa, mungkin ada yang sengaja untuk tidak mengganti sampai Ramadan setelahnya. Gimana itu? Apakah ketika melewati Ramadan setelahnya dia hanya bisa mengganti seperti gugur, biasa atau gimana? Kalau orang punya tanggungan puasa, ya, dia tidak membayarnya padahal tidak ada alasan untuk tidak membayar. Ya. Maksudnya membayar itu mengganti ya. Sampai ketemu Ramadan lagi, maka dia terkena kewajiban membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin. Setiap hari yang ditinggalkannya, puasanya, misalnya 20 hari yang ditinggalkan, maka dia wajib mengeluarkan 20 mud. Mud itu kalau di onskan itu berapa ya? 6 ya. Sekitar 6 lah ya. 6 ons. Ya segitu. Jadi itu mungkin yang dapat kita bahas ya. Jadi pesan moralnya, wahai, jangan bermain dengan wanita di bulan Ramadan. itu pesan utama. Itu dari kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.